Jumpa lagi dengan channel saya, Andi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu penerapan dalam hukum 2 Newton ya, teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan rumus percepatan pada suatu sistem benda pada bidang miring yang licin tanpa gaya gesek. Nah, ini bendanya di sini kita lihat adalah balok. Ini secara alami ya, nanti balok ini akan tergelincir atau turun menyusuri permukaan lantainya ini. Ini lantainya saya gambarkan suatu lantai marmer, Mang. Licin. Nah, nanti di sini kita akan mencari besarnya percepatan, akselerasinya, dan juga gaya normal. Nah, tentunya kalian masih ingat jenis-jenis gaya ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi besarnya percepatan. Baik, dari sistem ini kita lihat coba gerakannya. Nah, kita lihat sepintas bahwa balok ini meluncur ya, meluncur pada permukaan yang licin tanpa ada gaya gesek. Nah, dari gerakannya kita bisa mengamati bahwa percepatannya itu searah dengan arah permukaannya, maka ini A-nya ya, percepatannya. Nah, dari gambar yang mungkin gambar yang bergerak tadi, kita bisa membuat dan menyederhanakan menjadi skema gambar di sebelah kanan. Nah, tentunya kita harus melengkapi besaran-besaran besar gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Baik, ini balok pada permukaan. Maka berlaku adalah gaya sentuh ya, gaya sentuh atau gaya normal. Nah, ini maka sudah saya gambarkan yang berwarna merah. Ini kita tulis N ya, gaya normal. Kemudian yang mengarah ke bawah, ingat mengarah ke bawah ya. Arahnya ke bawah, bukan serong, tetapi ke bawah. Ini menuju ke pusat bumi. Namanya adalah W, gaya berat. Gaya berat besarnya apa? Massa dikalikan gravitasi. Nah, masanya yang mana? Masanya di sini ya. Jadi semua benda yang bermassa dia mempunyai gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Ya, bukan serong. Nah, kenapa ini saya gambarkan warna kuning yang mendatar sejajar dengan permukaannya dan juga gambar kuning yang berlawanan dengan gaya normal itu nanti ada maksudnya. Oke, sebelumnya silahkan diingat-ingat kembali hukum 2 Newton. Rumusnya paling tidak ya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, sigma itu adalah jumlah yang bekerja pada sistem ini. Di sini ada gaya normal dan juga gaya berat. Nah, itu nanti bisa kita jumlahkan. Tetapi pada kasus ini gaya normalnya nanti kita abaikan sementara. Karena nanti antara percepatan dan gaya normal kita bisa mencari terpisah ya. Nah, oke. Kita coba menguraikan gaya beratnya W ke arah mendatar sejajar dengan permukaan. Kenapa? Karena benda ini secara alami dia bergerak dipengaruhi oleh massa atau gaya berat. Nah, gaya berat ini arahnya ke bawah, sedangkan percepatannya mendatar atau searah dengan permukaan lantainya. Maka kita tidak bisa langsung menggunakan W-nya. Nah, maka kita gunakan yang W di sini. Nah, kita anggap ini adalah WX-nya yang mendatar. Ini adalah WY-nya yang arah vertikal. Nah, pastinya ada sudut kemiringan.
sudut kemiringannya kita andaikan di sini adalah alfa. Nah, alfanya dalam sistem ini akan menjadi posisinya di sini ya, teman-teman ya. Ini alfanya posisinya di sini kalau kita proyeksikan alfanya di sini. Baik, kita konsisten pakai alfa ya. Entah nanti di sini ada beta ya. Kita abaikan. Nah, maka kita buat dulu garis bantu. Garis bantu. Oke, kalau alfa di sini, di mana lagi posisi alfa? Nah, di sini. Ini sifat berseberangan. Ini alfanya. Nah, tadi saya bilang yang dicari adalah Wx-nya. Kenapa? Gaya berat yang dipakai adalah gaya berat yang mendatar atau sejajar dengan permukaannya. Tidak mungkin kita langsung menggunakan W-nya. Karena W-nya arahnya ke bawah sedangkan permukaannya miring ya dengan kemiringan alfa. Maka kita harus mencari Wx-nya. Baik, di sini kalau kita lihat bentuknya adalah segitiga. Segitiga siku-siku. Kita bisa menggunakan Pythagoras, tentunya menggunakan rumus apa? Sin konstan. Nah, kalau alfa di sini Wx sebagai sisi apa? Depan. W-nya apa? Miring. Nah, hubungannya depan dan miring adalah apa? Tentunya sin ya. Baik, jadi kita coba tulis. Sin alfa sama dengan Wx per W. Maka besarnya Wx adalah W sin alfa. Nah, di mana W kalau kita jabarkan adalah M dikalikan G ya. M dikalikan G. Maka M dikalikan G sin alfa. Ketemulah Wx-nya. Nah, maka sigma F di sini adalah gaya yang bekerja saat posisi balok ini bergerak secara alamiah ya, dipengaruhi oleh gaya berat ya, dipengaruhi oleh gaya berat W, tetapi kita harus membuat W-nya searah dengan permukaan bidang miringnya, maka kita gunakan Wx-nya ya. Maka kita substitusi jumlah gaya atau besar gaya di sini adalah Wx. Wx sama dengan M dikalikan A. Nah, Wx sudah kita cari sama-sama adalah M dikalikan G sin alfa sama dengan M dikalikan A. Maka besarnya percepatannya berapa? Baik, di ruas kiri ada M, ruas kanan ada M. Ini masanya sama nggak? Sama ya kan, karena bendanya hanya satu ya. Benda yang ini, yang balok ini, maka kita bisa mencoretnya. Maka besar percepatannya tinggal A sama dengan G sin alfa. Ingat, ini berlaku jika permukaannya miring dengan sudut kemiringan alfa tanpa ada gaya gesek atau permukaannya licin. Oke, percepatan sudah kita cari besarnya. Sekarang kita masuk ke gaya normal N. Oke, ini pada suatu saat, suatu ketika, mungkin sudah di dasar di sini ya. Ini posisinya diam. Nah, ingat kalau diam menggunakan hukum 1 Newton, di mana besarnya atau rumusnya sigma F sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat. Konsep yang harus kalian pahami, jumlah gaya di sini sigma F yang bisa dijumlahkan ya, yang bisa dijumlahkan itu jika searah ataupun berlawanan arah. Nah, kalau sebelum kita uraikan ke WY, N dengan B, apakah ini berlawanan arah? Tentunya tidak, ya. Ini arahnya tidak beraturan, sudutnya nggak tahu. Sedangkan kalau berlawanan arah, sudutnya 180. Nah, makanya sigma F itu adalah gaya, jumlah gaya pada sumbu Y ya. Nah, oke, kita tuliskan sigma FY. Sigma FY. Nah, yang ke atas kita anggap positif, ini ya. Sigma FY-nya, yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah
kita anggap negatif, maka jumlah gaya pada sumbu Y adalah N. Kenapa N plus? Karena dia arahnya ke atas plus. Dan WY-nya arahnya berlawanan. Maka kita kurangi WY sama dengan 0. Nah, maka besarnya N sama dengan WY. Baik, WY-nya coba kita cari. Berapa sih WY-nya? Nah, kalau kita konsisten menggunakan Pythagoras ini, nah ini siku-sikunya sekarang pindah di sini. Ini W-nya tetap ya, itu M dikali G karena pasti punya massa dan percepatan gravitasi. Nah, W-nya adalah sisi apa ini? Samping ya, karena alfanya di sini ini samping alfa, ini miring. Dan samping dan miring itu pasti hubungannya adalah apa? Cos. Jadi cos alfa sama dengan WY per W. Maka bisa kita simpulkan bahwa WY-nya adalah W cos alfa. W cos alfa. Di mana W adalah M dikalikan G cos alfa. Oke. Ini adalah gaya normal. Ingat gaya normal apa? Gaya sentuh sebuah benda pada suatu permukaan. Nah, itulah penjelasan saya. Tinggal kalau dalam penerapan soal, tinggal dimasukkan masanya berapa, gravitasinya berapa, sudutnya berapa, sama halnya untuk percepatan. Oke, itulah penjelasan saya pada materi percepatan dan gaya normal pada permukaan yang licin. Terima kasih. Hai, jumpa lagi. Masih dalam pengaplikasian hukum 2 Newton. Ini kelanjutan dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya pada bidang miring tanpa gesekan yang licin permukaannya, tapi sekarang hampir mirip tapi ada gesekannya ya. Mempunyai gaya gesek. Jadi menghambat. Jadi walaupun secara alami balok ini bergerak ke bawah, tapi permukaan lantainya di sini agak kasar ya. Jadi ada yang menghambat. Nah, maka mari coba kita perhatikan gerakannya. Nah, terlihat baloknya bergerak lebih lambat dibandingkan yang pada saat benda bergerak pada bidang licin ya. Nah, dari sistemnya ini hampir sama sebenarnya dengan sebelumnya. Kita hanya menambahkan arah vektor yang berwarna merah ya, yang berwarna merah. Nah, dan saya yakin kalian masih ingat yang ke atas kemarin ya. Sebelumnya ini adalah gaya apa? Gaya normal. Ayo semua kita perhatikan sama-sama. Yang ke bawah adalah gaya berat B, M dikalikan G. Nah, ini apa? Yang menghambat adalah gaya gesek. FK. Ada Fs dan FK. FK itu adalah gaya gesek kinetis saat benda sudah dalam keadaan bergerak. Oke, arah gaya gesek selalu melawan atau berlawanan arah dengan arah gerakan benda. Kalau bendanya bergerak turun, maka arah gaya gesek selalu ke atas. Jika arah bendanya bergerak ke kanan, arah gaya geseknya pasti ke kiri. Dan seterusnya, jadi arahnya selalu berlawanan. Baik, nah di sini masih ada komponen yang sejajar dengan permukaan. Yang sebelumnya sama, kita tuliskan adalah Wx-nya. Kemudian di sini ada W, Y-nya ya. Nah, alfa ini sudut kemiringan bidang miringnya. Letaknya di mana? Di sini ya, diingat-ingat ya. Ini alfanya sama. Nah, kita buat kembali garis bantunya supaya nanti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras atau trigonometri sin kostan. Nah, ini sama juga alfa posisinya di sini.
Nah, kemarin Wx apa? Kita langsung aja menjawab. Wx adalah W sin alfa. Ingat ya, ini depan. Depan diketahui miring. Jadi yang diketahui depan, yang diketahui miring, yang dicari depan. Langsung aja ya. Ada kaitannya depan dengan miring, pasti pakai sin. Nah, kalau sudut alfa di sini, ini adalah samping yang diketahui miring. Kita bisa langsung aja. W-nya adalah W cos alfa ya. Ini W cos alfa. W-nya itu sisi miring ya. W-nya sisi miring. W-nya sisi samping. Sama seperti ini ya. Wx-nya sisi depan. Maka kita langsung pakai sudut sin, bisa dihafalkan juga. Nah, baik, karena dia bergerak mempunyai percepatan, tentunya harus kita gunakan rumus hukum 2 Newton kembali ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A, massa dikalikan percepatan. Nah, ingat, sigma F. Karena dia bergeraknya mendatar di atas permukaan. Ya, permukaan ini kita anggap sebagai sumbu X ya, sumbu X. Maka ini adalah sigma Fx ya, sigma Fx. Sigma Fx percepatannya terjadi di atas permukaan. Nah, ini percepatannya. Sama halnya di sini kita lengkapi ini percepatannya. Oke, kita lihat pada sumbu X. Ini sumbu X-nya ini ya. Sekarang kita lengkapi. Ini sumbu X-nya biar nggak bingung. Ini sumbu X-nya. Terus yang ke atas ini otomatis akan menjadi, nah ini kita lengkapi ke sana. Ini menjadi sumbu Y. Ini hanya pemisalan ya. Ada X dan Y. Nah, posisinya kan tegak lurus ya. Oke. Pada sumbu X di sini sigma Fx ada apa saja di situ? Baik, ada Wx dan ada Fk yang searah dengan arah gerakannya adalah Wx yang cenderung dia arahnya ke bawah ya, percepatannya ke bawah, Wx-nya juga akan bergerak ke bawah di sini dalam vektornya. Maka kita anggap positif. Maka ini Wx dilawan oleh gaya gesek. Maka ini minus Fk sama dengan M dikalikan A. Nah, Wx sudah kita ketahui, di mana Wx adalah W sin alfa. Nah, di sini Fk-nya yang belum kita cari. Ya, Fk. Gaya gesek kinetis. Rumusnya adalah mu k dikalikan dengan n. Mu k itu adalah koefisien gesek kinetis. Nah, biasanya dalam suatu permukaan sudah diketahui besarnya koefisiennya berapa. Baik, mu k kita tulis tetap mu k. Nah, sekarang n-nya, permasalahannya n-nya. Nah, n-nya. Nah, untuk mencari n sama seperti yang di video sebelumnya, dianggap pada saat benda itu diam, maka sigma F sama dengan 0. Ini sigma Fy ya. Kenapa? Karena n-nya ke arah sumbu Y. Nah, yang melawan n itu apa? Wy. Nah, maka n kita anggap positif minus Wy sama dengan 0. Maka n sama dengan Wy, kita pindahkan ruas ya. Nah, ini kita ganti Wy-nya. Maka mu k, Wy-nya apa teman-teman? Wy-nya W cos alpha. W cos alpha ya. Baik, kita coba masukkan ke persamaan hukum 2 Newton. Wx-nya tadi adalah W sin alpha dikurangi mu k kali W cos alpha sama dengan M dikalikan A. Nah, ingat yang akan dicari adalah percepatannya. Nah, sebelumnya kita sudah mencari gaya normal ya. Gaya normal sudah kita cari ya, jadi nggak perlu kita cari lagi nanti. Oke, W kita jabarkan menjadi M dikalikan G sin alpha mu k
M kalikan G cos alfa M dikalikan A. Oke, jadi persamaannya menjadi seperti itu. Nah, langkah berikutnya gimana, teman-teman? Langkah berikutnya. Nah, kalau kita lihat di suku ini, dan di sebelah kanan, ini sama-sama punya M ya. Boleh nggak kita coret? Boleh, ya. Kita coret M-nya. Maka menyisakan G sin alfa mu K cos alfa sama dengan A. Nah, inilah percepatan yang terjadi atau yang menyebabkan benda meluncur pada permukaan yang kasar ya. Jadi A sama dengan G sin alfa minus mu K cos alfa. Ingat bahwa mu K adalah koefisien gesek kinetis atau kinetik dari kata kinetik ya. Oke, saya rasa mudah untuk dipahami ya, silahkan dipahami, dicermati, tinggal nanti kalau diterapkan di soal. Nah, mu K-nya berapa, sin alfanya berapa, cos alfanya berapa, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Saya rasa ini penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subs and like-nya. Terima kasih.